Lu kan yang ngirim hantu ke mobilnya Brian? Ngaku lu. Hantu? Maksud lu hantu bapak-bapak yang banyak lukanya? Yang mukanya banyak perban? Bukan, hantunya nenek-nenek. Mukanya keriput, rambutnya tuh panjang, putih. Terus dia pakai semacam kayak, apa namanya? Kebaya. Nenek Marni? Jadi punya Pak Riki? Apa sih? Nek Marni, Pak Riki? Lu kok pada tahu namanya sih? Wah, emang lu pada patut dicurigain lu ya. Jadi beneran lo yang ngirim hantunya? Sampai hantunya pun punya nama. Kok bisa Nek Marni sih? Kenapa Neymar nih ngantuin si Brian ya? Lah, gak habis pikir gua. Ini gue masih bingung. Woi! Urusan kita belum selesai loh! Woi! Luna, lo duduk dulu sebentar di sini. Supaya lo jelas juga, biar lo nggak bingung. Mungkin sedikit gue ceritain. Arwah Pak Riki itu sampai sekarang masih gentayangan, Lun. Mungkin karena pelaku tabrak larinya sampai sekarang belum ketemu. Dan jujur aja kita semua curiganya lo. Waktu benerannya bikin gue emosi terus. Bukan gue yang nabrak orang itu. Orang gue baru dibeliin mobil itu sama mami gue berapa hari yang lalu dan mobil itu second. Ya kata mami gue beli mobil itu di pinggir jalan soalnya harganya tuh murah banget. That's why she bought it. Oke. Tapi berarti kita boleh lihat mobil lo nggak? Gue males banget bawa mobilnya ke sini. Ya udah lo ke rumah gue aja deh lihat mobilnya. Boleh. Berarti sekarang juga lo kirimin alamat lo ke gue. Ya udah. Oke. Bray, what will you do? Lu nggak mau ngajakin mereka berantem gitu? Gini ya, Bray. Kita udah jauh di bawahnya Jimmy, oke? Yang pertama, kalau kita secara fisik, kita udah kalah. Yang kedua, mereka udah bisa ngirim hantu men ke kita. Come on. Oke, kita boleh kalah. Tapi ingat, kita masih punya otak. Lo masih ingat, gue bisa habisin Jimmy dengan gue kirim preman-preman. Ini nggak bisa. Gue punya ide. Gimana kalau misalkan lu nyuruh orang lain buat ngirim guna-guna? Maksud lo? Yes, kita sewa dukun, men. That's right. I'll take that. too. Itu maksud gue itu. You're smart, bro. Yeah, I'm smart. Of course. Permisi. Halo. Luna. Anybody home? Halo. Permisi. Hai. Hai Tante. Hai. Halo, selamat siang. Siang Tante. Kalian siapa ya? Oh, kita anak-anak Citra Nusantara Tante, satu kampus sama Luna. Oh, temannya Luna ya. Saya maminya Luna.
Ayo masuk. Ini jangan suruh mereka masuk. Mereka itu bukan teman-teman Luna. Mereka di sini cuma pengen beli mobil haunted itu. Iya tante, maksudnya kan kita kesini mau cek kondisi mobilnya. Sorry, mobilnya udah tante jual ke showroom mobil bekas. Dijual? Chris, kenapa mobilnya dijual ya? Ya nggak tahu, gue juga bingung. Tante, sorry kita mau nanya aja sih. Mobil yang kemarin tuh tante belinya second ya? Iya, tante beli mobil itu di pinggir jalan. Maklum lah harganya miring, apalagi mobilnya masih bagus. Tante beli langsung dari pemiliknya namanya Willy. Tuh apa yang gue bilang. Gue itu bukan pemilik pertama mobil itu. Iya sorry Lun. Tante kita boleh minta alamat showroomnya nggak ya? Sebentar ya. Dok, gue ngangkat teleponnya Kimi bentar ya. Tolong bantuin bentar ya. Oh, oke. Aman, Jim. Mas. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa mulai dari beres-beres ini dulu kali Mas. Kita bersih-bersih dulu kali ya. Iya. Ini kan kotor banget. Mau kemana nih? Ngepel dulu. Nih, sini nih. Halo Jim. Nah iya, jadi ternyata mobilnya Luna itu udah dijual lagi sama nyokapnya ke showroom mobil bekas. Kebetulan alamatnya gue udah megang. Nah terus nyokapnya Luna juga bilang kalau bener ternyata mobil yang kemarin tuh second. Jadi pemilik pertamanya itu bukan Luna tapi orang namanya Willy. Nah kedepannya mau gimana nih? Gini aja deh Kim, kita bagi aja tugasnya. Lo, Nora, Poppy sama Nadia ke showroom mobil bekas itu. Gua, Aldo, Didot sama Reza paling kita beresin coffee shopnya ya. Karena kan lusa udah mau buka. Gimana? Ya udah oke, sip. Ya udah, lo hati-hati ya Kim. Iya Jim tenang aja. Bye. Ya udah, berkabar ya. Dah. Bob. Ini Bob. Depan nih Bob, masih kotor. Ya. Gue sayang sama lo dan gue gak mau sampai kehilangan lo, Jim. Terus? Tapi gue gak bisa sekarang. Jim, gue minta waktu sebentar aja sama lo. Enggak. Gue gak boleh mikir yang aneh-aneh. Gue harus fokus ke grand opening coffee shop di hatimu. Bob, depan nih Bob. Tuh. Ini kan pertama kali datang tuh kelihatan harus bersih gitu. Nih, depan dulu. Kok showroomnya tutup sih? Ya karena nggak buka Kim. Nora, lo nggak usah ngomong juga, orang udah tahu kalau emang dia nggak buka. Mana sih maksudnya Kimi itu ya? Ini kan masih siang, kenapa showroomnya udah tutup gitu? Ini udah sore kok, kan udah jam pulang kantor. Nora, ini kan showroom, bukannya kantor. Iya tapi kan orang-orang di sini ada kantornya. Mereka kerja dari mana kalau di showroom nggak ada kantor? Ngetik dari bagasi. Nora, lo ngerti nggak sih ini ya maksud gua itu? Tapi sayang, udah calm down ya. Ngapain Nora lo ladenin? Udah tahu dia kayak gimana. Lagian, salah gua juga sih ngeladenin. Tapi terus gimana dong kita? Kalau showroom mobilnya tutup berarti kita nggak bisa lihat mobilnya Luna di dalam kan? Oh, bener sih. Cuman it's okay kok. Kan kita bisa balik lagi lusa atau besok. Itu kan mobil gue. Ngapain mobil gue di situ ya? Kim, lo mau kemana Kim? Mobil gue. Kimi, ayo! Kim! Girls. Kenapa? Iya, gue nggak apa-apa. Tapi barusan ada yang narik gue. Hah? What? Narik, literally narik gitu. Narik, Nat, makanya gue selamat. Ya ampun Kim, lagian lo tuh ngapain sih main lari gitu aja? Kalau tadi lo ketabrak gimana? Iya, sorry, gue. Iya, sorry. Neng gak jadi
jadi di mobilnya. Memangnya kenapa? Mobilnya bermasalah. Masalah banget, Pak. Kata anak saya, mobilnya nyala sendiri, jalan sendiri. Ada hantunya lagi. Semoga mobil itu nggak balik lagi ke gue. Serem. Mami? Lagi ngomongin apa? Nothing, Mami tiba-tiba kepikiran teman kamu itu. Temen Luna. Si Kimi? Ya, Kimi teman kamu kan? Oh my gosh, no. Kimi itu bukan temen Luna. Kimi itu musuh Luna. Ya, soalnya dia itu selalu stop my way buat ngedeketin my Prince Brian. Siapa itu Brian? Oke, Mam. Kayaknya Mami baru denger deh. Jadi Brian itu cowok yang Luna lagi ngedeketin, aka my Prince. Tapi my Prince ini belum move on dari mantannya, dan mantannya itu si Kimi. Makanya Luna benci banget sama Kimi. Kamu tenang aja ya. Nanti Mami bakal bantuin kamu buat dapetin Brian. Beneran, Mami? Thank you, Mami. Pas bunga pecah. Kok bisa, Mam? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus kita di rumah cuma berdua kan? Jangan-jangan apa yang di dalam mobil itu? Ih, Mami jangan bilang kayak gitu dong. Mami jadi takut. Yaudah, Mami aja yang cek dulu ya. Kamu aja. Kenapa Mami aja? Kamu cepet. Kenapa Mami aja? Kamu kan kamu yang lebih muda. Aku udah takut. Wah! Ternyata kucing doang dari tadi. Ini juga kucing yang kemarin nih. Untung cuman kucing. Baru aja Mami tadi mau lari ke sana. Aduh, tapi untung aja ya Kimi itu selamat, nggak kenapa-napa. Iya loh, literally itu tuh tinggal sesenti lagi tuh udah kena gitu, udah lewat pasti. Iya, tapi gue tuh ngerasa ada yang narik gue gitu loh, Jim. Makanya gue selamat. Beneran ditarik, Kim? Iya, ditarik banget. Lo tau kan rasanya ditarik tuh kayak gimana? Iya, gue tuh lihat pakai mata kepala gue sendiri, tau nggak? Bibi Kim itu kan mundur ya, tapi kayak ditarik sama orang. Tapi apa bukan orang ya? Gue jadi kepikiran sama Brian deh. Ingat gak dia bilang kalau dia lagi dihantuin, tapi sama Nek Marni. Nah itu dia, gue inget kok. Dia bilang dia dihantuin sama Nek Marni. Tunggu dulu, kenapa tiba-tiba Nemarni yang hantuin Brian? Bukannya kemarin Luna cerita sama kita kalau Pak Riki yang hantuin mereka? Nah itu dia, Kim, yang gue masih bingung. Gue mikirnya tadinya tuh Brian ada hubungannya sama arwahnya Pak Riki. Tapi ternyata dia digangguinnya sama Nek Marni. Ini saya dikasih kalung, terus Jimmy dikasih sabuk buat apaan ya? Buat jaga-jaga. Hah? Jaga-jaga. Kim, lo ingat gak sih? Nek Marni itu pernah ngasih kalung sama sabuk. Apa mungkin Nek Marni itu sengaja ngasih kita untuk ngejagain kita? Mungkin banget, Jim. Ih, Nora, tunggu, lu tuh apaan lu dari tadi pegang-pegang gue, lepas apa? Nadia, Poppy, Nora takut. Takut ada Nenek Marni, kan sekarang udah jadi hantu. Mungkin nggak ya kira-kira Nemarni tahu kalau ternyata Brian yang nyuruh orang-orang kemarin gebukin lo? Wow. Aduh, jangan ngantuk dong. Dikit lagi nih kerjaan. Apaan sih ini lampu?
Ih, apaan sih? Gue kecapean kali ya. Apaan sih listrik? Mati nyala, mati nyala. Ini kan rekaman. Apaan sih? Nggak gue salah lihat ya? Kok nggak ada sih? Ini beneran di sini deh. Kamu merinding ya? Percuma ngoling tukang. Gue masih ikutan capek kayak gini. Jamet. Kita udah capek loh. Ntar kalau udah buka gimana? Itu mah beda, Dok. Kalau nanti udah buka, pelanggannya banyak. Apalagi pelanggannya nanti cewek-cewek cantik. Ya lelah gue bakalan hilang dalam sekejap. Iya. Tapi ya semoga ya ketika udah buka semuanya jadi lancar. Amin. Guys, balik lagi bersama channel YouTube-nya Ijo Ketan, Ikatan Jomblo Keren dan Tampan. Iya. Dan sekarang gue ngeliatin progres perkembangan dari coffee shop-nya di hatimu. Iya. Ya nggak? Iya. Guys, berhubung ini udah malam, gimana kalau kita pulang? Biar kita bisa istirahat. Yuk. Bareng-bareng aja. Jom, gue juga mau ngedit video nih. Dot, ngomong-ngomong nanti tukangnya jangan dipanggil lagi ya. Siapa? Sobi? Iya, gak penting soalnya. Kamera. Bye guys. Gue bareng ya. Loh, bukannya lo bareng my bro Jim? Atau lo mau ikut gue juga, Bibi Kim? Kalau gue ikut Nadia, nanti dikiranya gue ngejauhin Jimmy. Iya deh, lupa gue sama Jimmy. Lo duluan Kinat. Yaudah, gue duluan ya. Bye. Bye. Hati-hati ya, Nat. Kim, Yes. lo udah ada jawaban dari pertanyaan gue kemarin belum? Itu ya, gue boleh minta waktu lagi nggak? Kan baru sehari nih Jim. Maksudnya biar gue ngasih jawaban ke lo juga yang mantap gitu. Boleh. Iya udah, yuk balik. Ayo.
Di sini nggak sih alamatnya? Harusnya sih bener, Bray. Soalnya tadi gue dapet Sherlocknya sekitar sini. Ngaco lu nggak lihat apa di sini nggak ada rumah? Men, kayak kita kena karma deh. Lu inget gak sih yang waktu kita ngerjain Jimmy, nyuruh dia ke kuburan? Ingat gak lu? Sekarang kita yang kena kan? Tersesat. Bisa nggak disangkut pautin? Hah? Fokus cari alamat tuh dukun yang bener. Maksud lu nyari alamat nelpon? Nggak telepon sekarang. Kenapa kenapa nggak Donald? Gue telepon nih. Coba orang deh. Lu coba tanya kek. Ya lu lah. Apa sih? Amat. Oh, lu gak takut? Ya kalau lu gak takut, lu lah yang maju. Tanyain sana. Jadi nyuruh gua sih. Ya udah barengan deh. Ya gitu dong, kalau gitu kan fair kita barengan. Ya udah ayo. Kamu nyari nenek, Cu. Kita nyari dukun, Nek. Iya, Nek. Nenek tahu di mana dukunnya? Soalnya tadi kita dikasih Sherlocknya di daerah sini. Ini kamu, Cu. Itu kan saya. Kamu dari tadi kan nelpon nenek. Maaf, nenek tadi lagi bantuin pasien. Makanya nenek duduk di sini nungguin kamu. Aduh, Nek. Kenapa nenek nggak bilang dari tadi sih kalau nenek itu dukunnya? Jadi gini aja. Nenek bisa bantu kita. Itu kan udah tugas nenek. Ayo, di mana yang mau lahirannya? Melahirkan? Nenek kan dukun beranak. Cari informasi di mana sih? Jadi internet? Ya makanya lu kalau nyari di internet cross check dulu. Nek, maaf ya, kayaknya kita salah deh. Iya, Nek. Kebetulan kita nyarinya dukun yang bisa ngusir hantu, bukan dukun beranak. Sini, kasih ya, Nek. Apa tadi gue salah nanya ya? Gue kan udah ngasih waktu seminggu, tapi baru aja sehari. Gue udah nanya, apa dia gak nyaman kali ya? Apa gue terlalu terburu-buru? Gue nanti harus jawab gimana ya? Gue sebenarnya sayang banget sama lo, Jim. Tapi ada masalah yang susah buat gue ungkapin. Gimana dong? Cinta itu harusnya menyenangkan. Tapi kok ini malah jadi membingungkan ya? Di bawah!
Mas, apa yang gue lihat nggak sih? Lihat, arwahnya Pak Riki kan? Iya. Jangan-jangan dia mau ngasih petunjuk, putar balik Jim. Oke. Kejar. Aduh. Pak, jangan Pak. Kasihan Om itu. Mila, kamu kenapa sayang? Kamu mimpi bapak kamu lagi ya? Sejak bapak kamu pergi, kamu nggak bisa tidur nyenyak, nak. Mila mimpi Bapak gangguin orang lain, Bu. Mungkin arwah bapak kamu belum tenang sampai pelakunya ditangkap, nak. Woi! Yang bener dong bawa mobilnya. Bapak gimana sih habis nabrak nih? Maaf Mas, mobilnya jalan sendiri. Bukannya itu mobil berhantu yang udah saya jual. Mas, tolongin saya Mas. Mobilnya ada hantu Mas. Ternyata hantunya masih ada. Mas, tolong Mas. Mas, tolongin saya Mas. Pak, maaf Pak. Ini ada apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mas, tolong. Mobil saya jalan sendiri Mas. Ada hantunya. Jim, itu bukan mobil yang kita cari ya? Plat nomornya sama. Iya lagi Kim. Mungkin Bapak ini pemilik barunya kali ya? Mungkin. Pak, maaf Pak, saya boleh nanya nggak? Bapak beli mobilnya di mana ya? Saya baru beli sore tadi Mas. Di showroom mobil bekas. Harganya murah banget. Tapi ada hantunya. Sampai tadi saya nggak bisa ngendaliin. Hampir nabrak Mas ini. Tolong saya Mas, saya takut. Mas. Iya. Maaf Mas. Iya. Mas ada hubungannya dengan mobil ini nggak? Oh, enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti. Tapi maaf Mas. Tadi kita lihat ada arwah korban tabrak lari mobil ini di belakang Masnya. Jim, kejar Jim. Iya. Maaf Pak. Gimana nih Pak? Saya takut Pak. Saya nemenin Bapak di sini, tenang aja Pak. Iya, Pak, tenang dulu Pak. Elah, Jamet. Kalau lu takut nggak usah nonton film horor. Tapi gue penasaran, Dot. Ini gimana endingnya? Ya endingnya udah jelas dong, hantunya pasti kalah.
Ya gue juga tahu, Dok. Cuman caranya gimana? Gue pengen tahu. Siapa tahu kan ada apa-apa, pengen gue praktekin. Ya ampun. Wih! Maaf ya mas, saya nggak sengaja. Takut gua. Suara apa tuh? Siap. Dot! Dot, lu kenapa, Dot? Waduh. Dot. Dot. Sak. Dot kenapa? Kok malah tanya gua? Lu tanya tuh orang yang di depan. Dot. Dot. Enggak apa-apa kan, Dot? Dot. Aduh. Dot. Lu inget gak? Waktu Rena kesurupan, dia nangis juga kan? Iya. Apa jangan-jangan Dut juga? Udah. Cepetan, lu dicepetin ini. Gua kepengen tahu kelanjutannya gimana, endingnya gimana. Biar gua bisa serang dia. Ya ampun, beda dong. Ini hantunya bule. Lah yang itu, hantunya hantu lokal. Gimana ya? Wah, jempol sikil, jempol kaki. Cepetan lu pencet. Dah, ogah banget gua. Yang ada gua ditendang sama dia. Lu aja sono. Nggak mau bawa sikil. Dia. Waduh. Tolong aja. Tenang, Dot. Gua bakal menyelamatkan nasib lu. Cak, cepetan bacain mantranya. Iya, sebentar lagi nangis. Otot kawat balung besi. Rasa kakek sambat disyukuri jaking ngopi. Hah? Lah. Hah? Terbalik yang ini. Waduh. Dong. Iya. Yang ini. Waduh. Sebenernya, Pak, berhenti, Pak! Pak, berhenti! Ngapain ikutin saya? Pak, kalau Bapak nggak berhenti, urusannya makin panjang, Pak! Bisa bantu, Pak. Bisa berdiri, Pak. Enggak apa-apa. Saya bantu. Ayo. Pelan-pelan aja, Pak. Tenang. Aduh. Hati-hati dong. Maaf, Pak. Gua nggak mau bikin orang kehilangan nyawa lagi.
udah hampir nabrak saya di Jalan Kenanga. Iya, saya mengaku salah. Jadi benar, Bapak yang udah nabrak almarhum Pak Riki. Iya, waktu itu saya gak mau bertanggung jawab karena saya takut di penjara. Aduh, saya takut di penjara. Gimana, Jim? Kim, Bapak ini udah ngaku salah. Dan dia juga udah ngaku kalau Bapak ini yang udah nabrak almarhum Pak Riki. Iya, saya mengaku salah. Tapi tolong jangan bawa saya kantor polisi ya. Jangan bawa saya kantor polisi, saya takut. Tapi nggak bisa gitu, Mas. Masnya tetap harus bertanggung jawab. Pak, dalam pasal 310 Undang-Undang LLAJ di ayat 4 menjelaskan bahwa pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Tapi kalau Bapak malah kabur dan nggak tanggung jawab, hukumannya bisa makin berat, Pak. Saya nggak mau di penjara. Tolong. Mas juga mesti gitu. Mas juga harus ingat kalau orang yang Mas tabrak itu punya anak dan istri dan sekarang mereka hidupnya kasihan banget, Mas. Iya, saya janji. Saya akan menyerahkan diri saya ke kantor polisi secepatnya. Yang terbaik, Mas. Tapi sebelum kita ke kantor polisi, ada satu hal yang perlu Mas lakuin dulu. Coba aja, kalau ada papa, kita keluarganya lengkap, Bu. Iya sayang. Mila, kamu jangan ingat bapak kamu terus ya, biar kamu bisa tidur sayang. Iya, Bu. Sekarang Mila tidur, karena udah malam ya. Iya. Sini fotonya. Sekarang Mila tidur ya. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Bu, maaf kita bertamu kesini malam-malam. Cuma emang ada hal penting yang harus kita sampaikan ke Ibu. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak, Mas. Bu, Mila gimana kabarnya, sehat? Mila, semenjak ditinggal pergi sama bapaknya, dia selalu sedih. Tidurnya juga jadi nggak nyenyak. Kasihan Mila, Mas, Mbak. Setiap kali dia tidur, dia selalu mengigo, manggil bapaknya. Sepertinya dia masih kangen sama bapaknya. Belum lagi polisi belum menemukan pelaku tabrak lari itu. Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya bersalah. Sudah menabrak suami ibu sampai meninggal. Apa? Sebenarnya waktu itu saya sudah turun dari mobil buat tolongin suami ibu untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi saya takut dikeroyok warga. Jadi saya kabur, Bu. Hidup saya nggak tenang. Pekerjaan semua berantakan. Tadi juga di tempat kerja saya
Saya digangguin sama arwahnya suami ibu. Maafin saya. Maafin saya. Maaf sebelumnya Bu, tapi kalau saya boleh saran, ada baiknya Ibu maafin Pak Willy. Lagi pula juga Pak Willy sudah mau kesini dan udah berjanji pengen ke kantor polisi besok. Dan insya Allah menurut saya arwah Pak Riki bakalan tenang di sana kalau Ibu maafin Pak Willy. Sekali lagi maafkan saya ya Bu, maafkan saya. Ya Allah Mas, kalau memang Mas sudah mengakui semua kesalahan dan mau menyerahkan diri ke polisi, saya ikhlas maafin. Saya ikhlas. Terima kasih. Terima kasih ya. Guys, pelaku yang tabrak lari Pak Riki udah ketemu. Dia udah minta maaf sama Bu Wanda. Dan besok mau nyerahin diri ke polisi. Mila, Om Willy minta maaf ya. Gara-gara Om Willy nabrak bapak kamu jadi kehilangan sosok ayah. Papa orangnya baik, dia pasti mau maafin Om Willy. Makasih ya Mila. Makasih. Mila anak yang baik. Bapak kamu pasti bangga sama kamu, Nak. Mas Willy, sini Mas. Sekarang kan udah selesai semua, minta maafnya, udah ke kuburan juga. Kita ke kantor polisi ya, sekalian kita nyerahin barang bukti mobilnya. Mas Willy, kita semua juga ingin mengucapkan terima kasih karena Mas Willy udah mau berbesar hati untuk mengaku salah dan menyerahkan diri ke polisi. Saya yang terima kasih. Alhamdulillah. Coba dari kemarin Mas, kita nggak bakalan ribet kayak gini ya. Iya, semoga nggak ada drama hantu lagi. Udah, itu nggak usah dibahas. Sekarang mendingan kita ke kantor polisi, kita bawa Mas Willy. Ntar gimana-gimananya, itu urusan polisi aja. Benar. Nat, gue titip ya? Oke, no problem. Nanti kita langsung anterin dia ke police station ya. Terus Kim, lo gimana? Gue nanti sama Jimmy. Kita ke coffee shop kan? Iya. Ya udah kalau gitu Bu Wanda sama Mila kita sekalian anterin pulang aja. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa Bu Wanda, sekalian aja kita naik mobil. Nanti kalau ada warung kita mampir beli es krim. Kalau nggak ada warungnya kita bikin deh warungnya. Ya Mila? Mila mau, Bu. Mila mau. Ya udah kita ikut. Ya udah, yuk. Ayo, Mas. Yuk.
Duluan ya, Kim. Bye Kim, bye Jim. Gue duluan ya. Ini lah. Jim Skoy. Kim Sky. Duluan ya. Oke. Hati-hati ya. Oh, my prince. My prince lagi kenapa? Tuh, kurang tidur. Tadi mukanya. Gara-gara lo. Emang ada apa sih? Malam itu gue sama mereka cari dukun. Bukannya nemu dukun yang benar. Ketemu dukun beranak. Nyari dukun? Ngapain lo nyari dukun? Ya buat ngerjain si Jimmy lah. Soalnya si Jimmy aja udah berani deh ngirim-ngirim hantu. Kita mau bales lah, mau lawan. Dengan cara pakai dukun. Iya, emangnya sekarang kan masih zaman mainan dukun kayak gitu. Iya. Gue malah nggak tahu kalau lo masih into that stuff kayak. Aneh pisan ih. Ya mau gimana lagi? Gue udah buntu. Rencana gue buat ngerjain Jimmy sama Kimi udah mentok. Makanya gue ngerjain hal-hal yang di luar nalar. Ya biar mereka nggak nemuin bukti juga. Ya kan yang ngerjain mereka makhluk halus. Bukan kita. Nah gimana? Oke nggak? Ya juga sih. Gue sih nggak setuju ya. Tapi bisa jadi. Aduh, enggak deh, gue nggak mau ikutan. Sama Lete nggak mau ikutan juga, nggak berani. Udahlah ikut aja. Nothing will happen to you guys. Bunda, lo yakin? Soalnya nih ya lo dari kemarin teh kalau ada apa-apa sialnya balik lagi ke kita. Lete nggak mau. Udahlah kita ramean, nggak mungkin kenapa-napa kok. Tetap aja nggak berani. Nothing will happen to you guys. Let's go. Oke, bye guys. Gitu doang lu. Lega gue Kim. Akhirnya urusan ini selesai juga ya. Iya Jim. Dan gue sangat berharap semoga arwah Pak Riki sekarang tenang di sana. Gue juga berharap kayak gitu Kim. Sekarang urusan ini selesai. Tinggal Jim, yang itu gue masih belum punya jawabannya. Please jangan sekarang. Enggak Kim. Gue nggak bermaksud ngomongin itu, maksud gue besok kan coffee shop udah mau buka. Nah gue pengen ngomongin itu. Kalau masalah yang lo maksud, gue rela nunggu kok. Jim bener, coffee shop kita besok buka. Hah. Iya jadi kita akan tetap buka coffee shopnya karena anak-anak udah bikin flyer ya Jim. Jadi nanti malam kita bisa langsung upload ke sosmed. Jadi kita tinggal promo terus besok buka. Oke deh. Yaudah kalau gitu kita pergi juga yuk. Ayo sih, gak enak juga kelamaan di kuburan. Nah, ini grand opening coffee shop di hatimu. Hai guys. Lagi sibuk nggak? Jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang ya ke coffee shop di hatimu. Lihat tanggal sama jangan yang lain. Oke. Guys, bro. jangan lupa datang ya ke grand opening coffee shop. Jangan lupa datang bro. Ini grand opening bro. Oke, benar ya, ditunggu ya. Don't miss it ya. Oke, thank you. Jangan lupa datang ya ke grand opening coffee shop di hatimu. Hai cantik. Aduh, gila, cantik banget ya. Oh ya, by the way, tanggal 28 Desember free nggak? Free. Nah, kalau gitu jangan lupa datang ke grand opening coffee shop di hatimu. Kenapa kita harus datang? Kan bisa hangout bareng. Oh kan? Hangout. Yaudah, pokoknya jangan lupa datang deh. Oke? See you. Thanks ya. Mau datang ya? Oke. Bye. See you there. Coffee shop gitu. Kalian juga jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang ya. Oke. Oh, jangan lupa datang ya. Coffee shop di hatimu. Girls. Hai. Udah beres semua berarti yang di sini. Udah, kita pindah ke sana. Yuk. Iya, itu brosur apa sih? Acara kampus meren? Biasanya ada di Mading nggak sih kalau acara kampus? Cocok. Thank you. Oh, jadi coffee shop di hatimu openingnya besok?
Pens? Gue nggak mau pembukaan coffee shop mereka berjalan lancar. Kok, Nal? Kalian cari informasi ke teman-teman kalian soal paranormal yang paling sakti. Oke, Bre. Oke, Bre. Duduk. Dan lo, gue minta tolong sama lo sama teman-teman lo. Lo Google paranormal. Kenapa harus kita? Kenapa nggak lo aja? Lo kira lo bos? Ya lo tuh cuma bisanya nyuruh-nyuruh kita. Kalau gagal kita yang disalahin. Nah, lo harus pisan. Kamu tuh mending gak tau terima kasih, tau gak sih, Brian? My friends, gak usah dengerin omongan mereka. Nanti kita semua bakal search paranormal yang the best, yang terkenal for you. Bunda, lo tuh gak kapok apa dimanfaatin terus sama cowok kayak gitu? Udah, Pi, lakuin aja. Kita tinggal klik-klik search doang di internet. Kalian bertiga inget kan janji mami gue kalau dia dapet investor? Lo berdua gimana? Ya mau gimana lagi? Nah, itu dong dari tadi.